Shalom Jemaat GBI Citra Family. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita minggu ini. Namun sebelum itu, mari kita menyimak beberapa pengumuman penting berikut ini. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat untuk beribadah tetap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah-ibadah kami selanjutnya. Ingat, Anda bukan orang asing di sini. Seluruh jemaat yang menghadiri ibadah fisik di gedung GBI Citra Family setiap minggu diminta untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Di antaranya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Ibadah online GBI Citra Family dapat diakses melalui kanal YouTube GBI Citra Family mulai hari Minggu pukul 6 sore sampai hari Senin pukul 6 sore. Demi keamanan dan kesehatan bersama, kami menghimbau seluruh jemaat untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau melalui QR Code. QR Code dapat digunakan di aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung penggunaan QR Code. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memilih untuk memberikan persembahan secara tunai, amplop persembahan dan kotak persembahan tetap tersedia di lantai bawah dan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan segera setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan himbauan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, kami mau mengingatkan kepada seluruh jemaat gereja bahwa kegiatan gereja seperti ibadah-ibadah komisi dan komsel-komsel masih belum dapat dilaksanakan di gedung gereja sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Namun demikian, kegiatan-kegiatan ini masih dapat terus dilakukan secara online. Pada bulan September, kita akan belajar tentang gaya hidup memberi. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi. Selamat sore juga untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah hari ini secara online. Kita percaya dimanapun hari ini kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu ayat. Sidi boleh bantu. Ayat ini ada di Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Saya nggak tahu seberapa khawatir Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Tapi yang saya percaya satu hal seperti ini. Kekhawatiran kita hari-hari ini di masa pandemi seperti ini tidak akan mengurangi permasalahan kehidupan kita. Tetapi rasa syukur kita kepada Tuhan itu jauh melebihi permasalahan kita. Amin. Karena ketika kita mengucap syukur itu sebuah apresiasi kita sama Tuhan.
tentang apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita sampai hari ini, sampai detik ini. Dan ucapan syukur kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan sukai, Tuhan senangi. Dan Tuhan membuka pintu gerbang surganya ketika kita datang sama Tuhan, kita membawa ucapan syukur kita. Maka pagi hari ini saya boleh undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, ku naikkan syukurku. Saya boleh minta tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita yang luar biasa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama katakan, itu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang apa? Kasih yang menemukanku. Yes. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, Kau disenangkan oleh ucapan syukur kami Tuhan. Sama-sama katakan, dan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kami mau siapkan hati kami Tuhan yang terbaik. Kami mau memberi hidup kami Tuhan di tangannya Tuhan. Karena hanya Kau sumber harapan kami. Hanya Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber dari segala-galanya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu.
menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Pada hambanya saya persilakan. Kau ku cinta selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Haleluya, amin. Ini yang menjadi pernyataan kami pagi hari ini. Hanya Engkau satu-satunya yang ada di dalam hidup kami. Selama-lamanya Engkau kami cinta Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Engkau cukup buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami ada di tempat ini karena kami sangat membutuhkan Engkau. Dan kami percaya kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang sedang kesusahan Engkau hiburkan. Engkau berikan jalan keluar. Yang terikat Engkau lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang berharap kepadamu, maka kami akan mendapatkan pengharapan yang baru. Berikan hati yang lapar dan haus akan setiap kami akan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang gembur. Sehingga benih yang terbaik yang akan ditaburkan akan jatuh di tanah yang baik. Di tanah yang tepat, menghasilkan buah. Dan memberkati banyak orang. Karena kami percaya firman kebenaran-Mu itu akan menghidupkan setiap kami pagi hari ini. Firman-Mu yang berkuasa itu. Kiranya pengurapan Allah turun atas setiap kami pagi hari ini. Baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu yang setia beribadah kepada Tuhan. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk satu nama. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang sudah menyelamatkan dan memberikan hidup untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat yang sungguh bersyukur pagi hari ini katakan bersama-sama. Amin. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, jemaat yang kasih Tuhan. Boleh lihat kiri kanannya, ya kasih senyum. Meskipun senyumnya nggak kelihatan karena pakai masker ya. Shalom semuanya. Ya, apa kabarnya saudara? Tetap baik ya? Ya, saya berharap setiap kita yang beribadah pagi hari ini ada dalam keadaan sehat. Baik maupun yang ibadah online sebentar sore ya. Tema bulan September gereja kita adalah gaya hidup memberi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bicara dengan cepat karena waktu kita hanya 30 menit untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus banyak sekali bicara tentang uang. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus banyak sekali bicara tentang uang. Kenapa? Karena uang itu saingan paling berat buat Tuhan Yesus. Percaya atau tidak memang itu kenyataannya. Coba lihat kiri kanannya dulu, wajah Tuhan Yesus atau wajah matre. Ya, oke. Saya punya sebuah cerita. Ada seorang anak kecil, di tengah jalan dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena ternyata dia itu mau jajan, dia punya uang hanya 5.000, hilang itu uang. Namanya anak-anak, uangnya hilang ya nangis ya. Nggak berapa lama lewat seorang bapak, terus bapak ini lihat, nih anak kok nangis, kesian, ditanya, kenapa dek kamu kok nangis? Lalu si anak ini bilang, iya om uang saya hilang. Berapa uang kamu yang hilang? 5.000. Lalu si bapak ini kasihan, ya udahlah cuma 5.000 ini. Dia ambil dari dompetnya uang 5.000 dia kasih ke anak ini. Ini om ganti ya uang kamu ya 5.000. Udah jangan nangis lagi. Si anak terima uang 5.000 itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah ini anak terima uang 5.000 itu, si anak tetap nangis. Loh, si omnya kaget. Dia tanya, loh kamu kan sudah om ganti uang kamu 5.000, kenapa kamu masih nangis? Lalu anak ini menjawab begini, om
Kalau uang saya nggak hilang, saya sekarang punya uang 10.000. Saudara, waktu saya dengar cerita ini, saya juga ketawa. Tapi sebenarnya saat saya tertawa, saya sedang menertawakan diri saya sendiri. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Natur kita sebagai orang berdosa, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Sekali lagi, natur kita sebagai orang berdosa, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Kalau sudah pernah dapat A, pengen yang B. Setelah B, pengen yang C. Itu seterusnya akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan memberikan pagar, memberikan peringatan kepada setiap kita. Supaya kita ini tidak menjadi orang yang tamak, tetapi mempunyai gaya hidup memberi. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat 19 saya akan bacakan beserta dengan ayat yang ganjil. Lalu Bapak Ibu baca ayat yang genap. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Judul perikopnya hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Silakan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bersama-sama 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya serta melakukannya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari perikop ini tentang hal mengumpulkan harta sesuai dengan tema bulanan kita. Kita akan pelajari kebenaran firman Tuhan ini secara tekstual. Hanya dari perikop ini, dan saya membaginya menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saudara perhatikan Alkitab saudara, ayat 19 bagian A dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Lalu saudara bandingkan, paralelkan dengan ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah saudara, teks asli bahasa Yunaninya di dalam ayat 19 ini diterjemahkan ada kekurangan katanya. Kalau saudara perhatikan pada ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Sedangkan ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tidak ada kata bagimu. Nah, saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah melarang kita untuk kaya. Kalau jemaat Citra Family kaya semua, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Ya, Tuhan tidak pernah melarang kita kaya. Tuhan tidak pernah melarang kita punya harta. Tuhan tidak pernah melarang kita punya deposito. Tuhan tidak pernah melarang kita punya asuransi. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk berinvestasi. Tetapi apa yang Tuhan larang kalau kita mengumpulkan harta bagimu. Kalau kita hanya mengumpulkan harta hanya untuk diri kita sendiri, itu yang dilarang oleh Tuhan. Jadi di sini sekali lagi saya tegaskan, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk mengumpulkan harta. Saudara bekerja, saudara kumpulkan uang, punya tabungan, itu tidak salah. Tetapi yang salah kalau kita hanya mengumpulkan harta hanya untuk diri sendiri, kita menjadi orang yang tamak. Ya, oke. Ada orang saya perhatikan itu mengumpulkan uang sedemikian rupa. Pagi kerja sampai malam hanya untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Dia kumpulkan hartanya bukan untuk menolong kebutuhan orang lain. Ada orang bekerja sedemikian rupa, dia punya banyak harta. Tapi dia hanya kumpulkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bukan untuk pelebaran kerajaan Allah. Nah ini yang ditentang oleh Allah. Jadi dia bekerja mengumpulkan harta hanya untuk aku, dan untuk aku. Saudara, pagi hari ini Tuhan menegur setiap kita. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Jadi kalau kita dapat duit check in-nya tuh cepat banget. Tapi begitu mau check out, susahnya setengah mati. Nah saudara, ya kita belajar. Mengapa sih kok Tuhan menentang ketamakan? Pada ayat yang ke-19 selanjutnya setelah
kalimat pertama dikatakan begini. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, apa maksudnya ini? Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita harus menyesuaikan gini. Jadi kita harus membayangkan kembali ke zaman itu. Jangan disamakan dengan zaman hari ini. Mengapa dikatakan di bumi ngengat dan karat merusakkannya? Saudara, bicara soal karat. Saat itu kita harus tahu bahwa zaman itu tuh nggak ada bank. Jadi kalau orang kaya punya duitnya itu nggak bisa di-store ke bank. Dan ingat, mata uang hari itu bukan lembaran kertas, tapi semuanya berbentuk logam. Jadi saudara bayangkan kalau ada seseorang yang sangat kaya, dia punya uang begitu banyak, uangnya logam semua, kan nggak bisa kepake semua kan? Cuma paling sebagian yang dia pakai. Nah sisanya tuh bagaimana? Itu akan menjadi berkarat. Itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Lalu dikatakan ngengat. Saudara, orang zaman dahulu itu kalau kaya itu bukan cuma punya duit. Seperti hari ini, orang kaya itu bisa punya ya investasi mungkin properti, investasi tanah dan sebagainya. Kalau zaman dulu orang yang disebut kaya itu dia bukan cuma punya uang, tapi dia juga punya ternak yang banyak. Contoh, kita tahu seperti Ayub. Waktu Ayub habis hartanya, kita lihat beribu-ribu ternaknya itu habis, ya, dicuri oleh perampok. Kita lihat Abraham, dia punya kekayaan begitu rupa, ternaknya begitu banyak sampai gembala Abraham dengan gembala Lot itu berantem. Kenapa? Karena memang Ayub dan Abraham ini adalah orang-orang kaya. Nah, orang kaya hari itu bukan cuma punya uang, bukan cuma punya ternak, tapi mereka juga punya jubah pakaian yang bagus. Salah satu ciri orang kaya zaman itu, dia selalu memakai jubah berwarna ungu. Saudara ingat kisah orang kaya dan Lazarus, dikatakan begini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Nah, saudara kenapa disebut berjubah ungu? Kok enggak jubah merah, jubah kuning? Karena hari itu kalau seseorang sudah memakai baju warna ungu, itu artinya dia seorang yang sangat kaya. Karena hari itu pewarna untuk bisa mewarnai kain supaya bisa menjadi warna ungu itu susah sekali. Bahannya untuk didapatkan harus ambil dari dasar lautan. Susah banget. Jadi akhirnya kain yang berwarna ungu itu sangat mahal sekali. Nah, saudara, kalau orang sudah kaya, seperti perumpamaan orang kaya dan Lazarus, dia selalu pakai baju ungu. Saudara, dia nggak mungkin punya satu pakaian, pasti punya stok beberapa. Kalau ini disimpan terlalu lama, dikatakan oleh Alkitab, ngengat itu akan merusakkannya. Apalagi pada suhu yang cukup tinggi, ngengat itu akan mudah sekali untuk merusak pakaian. Apa sih ngengat itu? Saudara tahu nggak ngengat? Ngengat itu binatang-binatang kecil kayak rayap mungkin ya. Nah, itu yang akan merusak pakaian. Oke, lalu dikatakan juga, selain ngengat, selain karat, dikatakan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Nah, saudara mungkin berpikir, masa iya sih kalau saya simpen harta pencuri bisa bongkar. Loh, kalau zaman sekarang enak. Kita sekarang bisa pasang CCTV, jadi kita bisa tahu siapa yang ambil harta kita. Tapi zaman itu tidak ada CCTV dan kita harus kembali lagi ke zaman kuno. Saudara harus ingat, semua laki-laki pada zaman itu setiap hari dari pagi sampai sore mereka harus keluar rumah untuk bekerja di ladang. Jadi yang di rumah itu cuma perempuan. Jadi pencuri begitu gampang untuk bisa merampok harta dari orang Israel saat itu. Nah, saudara, lalu sudah gampang dicuri, lalu orang Israel ini yang kaya ini akan bingung kalau sudah punya harta banyak, mau disimpan di mana hartanya? Nah, biasanya orang itu akan pendam di dalam tanah ya. Tapi kalau dipendam di dalam tanah, di dalam rumah, si pencuri itu akan tahu, itu rumah orang kaya. Dia akan datangin, dia akan bongkar itu rumah orang kaya itu. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Biasanya orang zaman kuno itu kalau mereka punya harta banyak sekali, mereka pendam harta mereka bukan di dalam rumah, tapi di luar rumah. Jadi dia akan cari satu tempat yang kira-kira menurut dia aman. Dia pendam, tapi jangan lupa harus ada tandanya. Misalkan di bawah pohon ara, dia pendam di situ. Nggak ada orang yang tahu, cuma dia yang tahu. Dipendam di situ. Nah, suatu saat
kalau dia butuh dia ambil harta itu. Nah itu yang dilakukan oleh orang zaman kuno. Nah tapi masalahnya saat itu Israel itu kan ada di daerah posisinya, letak geografisnya itu ada di antara Mesir dan Syria. Itu sering perang. Nah kalau sudah perang itu daerah Israel akan porak-poranda. Nah ini yang menyebabkan kesulitannya orang Israel untuk menyimpan hartanya. Karena tiba-tiba tandanya hilang. Loh di mana nih harta gua? Pernah satu kali saya itu sebelum ada WES saya pernah ceritakan kesaksian ini. Saya harus pelayanan ke Pamulang, Jakarta Selatan. Nah saya ini kan tipe orang tukang nyasar. Kalau nggak nyasar bukan Marta namanya kan gitu kan ya. Nah satu kali saya mau pelayanan saya bingung. Aduh ini saya nggak pernah ke sana lagi. Gimana ceritanya? Saya datang sama Ibu Trivena almarhumah. Cik, atau mau pelayanan ke Pamulang. Karena Bu Trivena tuh kan suka pelayanan kemana-mana. Tolong dong gambarin denanya. Karena saya tuh orangnya visual, harus digambar. Kalau diomong saya nggak bisa. Digambar lah. Lu lewat ya lurus. Lu lewat Green Garden. Lu hitung ada 27 lampu merah. Hafal dia. Ibu Trivena luar biasa. Terus nanti lu lewat ya, itu nanti ada flyover sama underpass. Lu jangan lewat flyover, lu lewat underpass. Pokoknya dikasih tahu. Terus nanti lu lewatin jembatan. Nanti lu lewatin ini. Detail sekali Ibu Trivena itu kalau ngasih tahu. Udah. Nah nanti lu akan lihat di sebelah kiri itu ada papan mandiri, bank mandiri. Nah itu ada gang. Lu masuk, dan di situ udah gerejanya. Oh gampang, lurus. Nah ceritanya singkat cerita hari itu saya pelayanan. Saya ikutin petunjuk Ibu Trivena berhasil. Nyampe saya pelayanan. Oh haleluya. Berikutnya saya diundang lagi. Saya pikir saya nggak usah tanya, saya udah tahu. Begitu yang kedua kali saya pelayanan ke daerah Pamulang ini, saya lewat terus, saya ikutin. Saya masih bawa catatannya Ibu Trivena itu. Ikutin. Loh, kok enggak? Tiba-tiba mentok. Loh, kok mentok? Loh, saya mau kemana nih? Udah terpaksa saya ikutin arah, saya ke kiri. Lalu saya telepon. Singkat cerita, saya di konvoy, saya nyampe ke gereja itu. Terus saya perhatiin. Saya ngomong sama dia. Dulu saya begini. Kemana? Ternyata saudara, papan Bank Mandiri itu sudah dicabut. Karena Bank Mandirinya tutup. Makanya saya nggak bisa menemukan gereja itu, ngerti ya? Nah, kita kembali lagi ke cerita ini, hal mengumpulkan harta ini. Orang zaman kuno itu sangat susah sekali juga untuk menyimpan hartanya. Kenapa? Karena kesulitan, kalau kasih tanda nanti bisa hilang. Makanya Tuhan berkata, ngengat, karat, merusakkannya serta pencuri bisa membongkar atau mencurinya. Makanya saudara pernah baca perumpamaan tentang hal kerajaan surga, di mana seseorang menemukan harta terpendam, lalu dia temukan, dia timbun lagi. Setelah itu dikatakan oleh firman Tuhan, dia menjual seluruh hartanya, lalu dia beli tanah itu. Kenapa? Kok kesannya kayak gini? Kok nggak jujur ya? Itu kan bukan punya milik dia. Tapi saat itu sah. Kenapa? Karena di mana harta itu terpendam, tanahnya belum tentu milik dari si orang yang mendam harta tersebut. Ngerti saudara kira-kira ya? Nah, jadi Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa harta yang kita kumpulkan di bumi ini hanya sementara, gak bisa menjadi milik kita selamanya. Ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Mengapa kita harus punya gaya hidup memberi? Poin yang pertama dari ayat yang 19 sampai ayat yang ke-21 ini. Poin yang pertama, kumpulkanlah harta yang bernilai kekal. Kenapa pada ayat yang ke-20 dikatakan kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Harta apa itu yang di surga? Harta yang kekal. Kalau kita kumpulkan harta yang ada di bumi ini, itu sifatnya hanya sementara, gak kekal. Tapi Tuhan berkata, karena itu kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Artinya yang bernilai kekal. Harta apa yang bernilai kekal? Apa? Harta apa yang bisa kita bawa sampai ke sorga? Karakter kita. Amin. Kenapa firman Tuhan berkata dengan jelas? Tujuan kekristenan kita apa? Serupa, segambar dengan Kristus. Karena itu yang akan kita bawa ke sorga. Lalu dikatakan juga iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang akan kita bawa nanti sampai ke sorga. Bahasa roh akan hilang. Karunia, nubuat, semua akan hilang. Tapi iman, pengharapan, dan kasih. Itu nilainya kekal. Jadi saya rindu jemaat Citra 1 di tempat ini. Bukan hanya mengejar harta yang ada di bumi ini. Boleh kerja, boleh kumpulkan harta. Tapi ingat,
prioritas kita, kumpulkanlah setiap kita harta yang bernilai kekal. Dan pada ayat 22 dikatakan, dan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita kumpulkan harta di surga, saya percaya hati kita juga mengarah kepada kekekalan. Tapi kalau orang yang kumpulkan hartanya di bumi ini, hatinya tidak pernah mengarah kepada kekekalan. Ingat, harta yang kita miliki di bumi ini hanya sementara. Tapi harta di surga itu adalah nilainya kekekalan. Itu ya bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, kita lihat pada ayat 22 sampai yang ke-23. Ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh dan seterusnya. Saudara, kalau kita sebagai orang yang normal, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita ini butuh mata, betul ya? Mau ngapain aja butuh mata, susah kalau nggak ada mata. Jangankan nggak punya mata, mati lampu aja kita setengah mati, bener nggak? Nah, jadi di sini apa hubungannya Tuhan berkata tentang hal mengumpulkan harta dengan mata? Apa sih hubungannya? Poin yang kedua, mata di sini bicara tentang cara pandang. Jadi Tuhan tidak pernah melarang kita untuk mengumpulkan harta. Tetapi cara pandang kita tentang harta, tentang uang itu harus benar. Jadi poin yang kedua, tentukan cara pandang yang benar. Yang bagian yang pertama, kumpulkan harta yang bernilai kekal. Lalu yang kedua, tentukan cara pandang yang benar. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah, apa saudara? Bukan uang. Akar segala kejahatan ialah bukan uang. Jangan lupa, cinta uang. Jadi Allah itu tidak bertentangan dengan uang. Tapi Allah itu bertentangan dengan orang yang cinta uang. Sekali lagi, uang itu nggak masalah. Tapi orang yang cinta uang, disitulah Allah bertentangan. Nah, ada orang itu cara pandangnya itu salah dengan uang itu. Ada muda-mudi mau merit, BPN ditanya. Yang laki-laki ditanya, kenapa kamu kok mau kawin sama dia? Si cewek, yang cowok tanya, kenapa kamu kok mau kawin sama dia? Si cewek ini. Ya, kalau saya kawin dengan dia lumayan. Ada yang nyuciin baju saya. Loh, cara pandangnya salah. Lumayan kan saya nggak ngelondri. Kalau saya kawin sama dia lumayan. Ada yang masakin. Lumayan nggak usah GoFood. Saudara, cara pandangnya ini salah ya. Salah. Kita harus punya cara pandang yang benar. Ada orang juga ya, saya perhatikan kalau saya ngobrol gitu sama jemaat, sama siapa. Ada orang itu ya, misalkan cuma 2 saudara loh ya. Saudara kandung itu 2. Itu bisa berantem gara-gara berebutan harta warisan. Kok bisa? Saya itu 7 bersaudara. Enggak pernah. Ya memang karena enggak punya harta warisan ya. 2 bersaudara bisa berantem begitu. Saya bingung loh, kenapa? Karena cara pandang mereka terhadap harta itu salah. Sampai uang itu lebih di atas segalanya. Uang lebih penting daripada keluarga. Uang lebih penting daripada hubungan. Ini bahaya sekali orang seperti ini. Nah, saudara, Tuhan mau kita hari ini sebagai jemaat yang bertumbuh harus punya cara pandang yang benar terhadap uang. Sekali lagi saudara tidak dilarang untuk mengumpulkan harta. Tapi bagaimana cara pandang saudara terhadap uang tersebut. Ada orang ya, kelihatan loh kalau lagi nggak punya duit itu. Kalau lagi nggak punya duit itu ya, sepet gitu loh mukanya, nggak enak gitu dilihat. Jadi sukacita dia itu ditentukan kalau saldo tabungan itu naik. Kaulah sukacita gitu ya. Tapi kalau sudah saldo tabungan itu turun, udah malas ke gereja tuh begini. Loh saudara, artinya orang ini punya cara pandang yang salah terhadap uang. Sukacita kita itu tidak ditentukan oleh uang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Iya dong. Saudara bisa nyanyi Yesus adalah jawaban. Tapi itu gak punya duit, saudara hilang sukacita. Nah ini cara pandang yang salah. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ini sudah diceritakan oleh Pak Yohanes ketika minggu pertama. Saya akan ulang, mungkin ada yang gak hadir kan. Saudara, cerita ini sangat menginspirasi saya. Di sebuah desa miskin di negara India, tepatnya di desa yang bernama Mizoram, itu ada sebuah gereja miskin. Miskin saudara.
Tapi mereka ini punya cara pandang yang benar terhadap uang. Sekali lagi, gereja ini miskin. Karena desanya sudah miskin. Desanya miskin, gereja ini ada di tengah-tengah desa ini. Sudah pasti gereja ini miskin. Saudara tahu, penduduk di desa itu, satu hari pendapatan mereka itu hanya $1. Tidak lebih. Jadi cuma 15.000 loh pendapatan mereka itu. Satu bulan kalikan 30 kalau mereka kerja setiap hari. Satu bulan salary mereka itu hanya 450.000. Tapi saudara tahu, yang menakjubkan buat saya, gereja yang miskin ini dengan penduduk yang miskin ini, setiap tahun bisa mengumpulkan dana 13 juta $, kurang lebih 195 M. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengutus lebih kurang 1.800 misionaris ke seluruh India dan ke seluruh dunia. Keren. Ini orang miskin loh, desa miskin loh. Gimana caranya mereka mengumpulkan uang? Mereka nggak punya duit. Jadi setiap kali, karena mereka rata-rata pekerjaannya petani, setiap kali mereka masak, satu keluarga setiap masaknya, pagi, siang, malam, pagi, dijumput itu segenggam beras. Dikumpulin, ditaruh di sebuah baskom misalkan. Siang masak, diambil lagi itu segenggam. Taruh lagi. Jadi satu hari mereka ngambil 3 genggam. Disimpan di sebuah baskom. Lalu setelah terkumpul, beras ini dibawa ke gereja. Saudara bayangkan semua keluarga melakukan itu. Gereja kumpulin beras, berasnya dijual. Sampai akhirnya mereka mendapatkan uang banyak kan. Sampai akhirnya bukan cuma beras yang mereka jual. Mereka tanam sayur, juga begitu caranya. Disisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Ini keren banget, ini bukan gereja kaya loh, gereja miskin. Lalu ketika ditanya, kenapa kok ini kalian lakukan? Apa jawaban mereka? Mereka berkata begini, selama kami masih bisa makan setiap hari, selebihnya kami berikan untuk Tuhan. Jadi mereka ini gak pernah mementingkan diri sendiri. Mereka melihat ada kebutuhan yang jauh lebih penting. Keren loh. Kenapa kok bisa melakukan ini? Karena cara pandangnya yang benar. Nah banyak orang tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Karena cara pandangnya salah. Semua yang dia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Untuk aku, dan aku. Bagian yang pertama, gaya hidup memberi. Hari ini kita belajar. Kumpulkan harta yang bernilai kekal. Ingat, harta kita di bumi ini hanya sementara. Lalu yang kedua, tentukan cara pandang yang benar terhadap uang, terhadap harta kita. Kalau kita punya cara pandang yang benar, pasti apa yang kita lakukan, kita putuskan pasti juga benar. Yang terakhir, ayat yang ke-24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Nah saudara sekali lagi kalau kita baca Alkitab kita kembali ke zaman kuno. Nah saudara harus ingat seorang budak hari itu ya itu tidak bisa bekerja separuh waktu. Seorang budak itu pasti akan bekerja sepenuh waktu untuk tuannya. Itu sudah pasti. Jadi zaman perbudakan kuno seperti itu. Jadi misalkan budak si A, dia bekerja pada tuan si B. Dia harus bekerja sepenuh waktu. 24 jam dia harus melayani si tuan itu. Dia nggak bisa kayak zaman sekarang. Pagi sampai siang saya kerja di perusahaan ini, siang sampai malam saya berusaha bekerja di perusahaan yang lain. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi satu budak, satu tuan. Karena si budak itu milik sepenuhnya si tuan tersebut. Nah kenapa firman Tuhan berkata tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Lalu selanjutnya dikatakan, pada kalimat yang terakhir, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggris tertulis money, harta, uang. Ya. Jadi firman Tuhan berkata dengan jelas, kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada harta kita. Gak bisa. Harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Dan ketika kita memilih, pilihannya kan begini. Kalau kita pilih Allah, berarti kita mengecualikan uang kita, harta kita. Kalau kita pilih harta kita, kita mengecualikan Tuhan. Pilihannya cuma itu, gak ada pilihan lain. Artinya apa? Poin yang ketiga, kalau orang yang memilih untuk mengabdi kepada Allah, artinya
Orang ini akan mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dan orang ini tidak mungkin akan tamak. Dan sebaliknya, orang yang tamak pasti tidak bisa mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Jadi poin yang ketiga, dedikasikan hidup kita kepada Allah. Bukan kepada harta kita. Karena ingat, harta kita sementara. Nah saudara, saya rindu pagi hari ini kita memberi. Bukan supaya kita bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi kita memberi, kita menolong orang lain yang membutuhkan. Kita menolong pekerjaan Tuhan untuk pelebaran kerajaan Allah. Karena apa? Karena kita sudah menerima terlebih dahulu dari Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Amin. Kalau saudara diberi banyak oleh Tuhan, belajar beri banyak. Amin. Oh enggak enak kan? Fales. Kalau saudara diberi sedikit, belajar memberi sebagian dari yang sedikit itu. Tetap memberi. Kecuali kalau saudara boleh tidak memberi, kalau saudara memang tidak pernah menerima apa-apa dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita enggak pernah terima apa-apa dari Tuhan? Kan enggak. Jadi artinya saya simpulkan, tidak ada satu orang pun yang punya alasan untuk tidak memberi. Jangan pernah ada jemaat Citra Family yang tidak memberi. Sekali lagi, memberi itu bukan masalah jumlah, ya. Tapi kita mengerti karena kita punya cara pandang yang benar. Mari pagi hari ini kita buang segala kekikiran kita, buang segala keegoisan kita. Mari kita belajar memberi untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini dan juga untuk kebutuhan orang lain. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat sebuah pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, jadikan aku indah. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Sadari bahwa setiap kita tidak memiliki apa-apa. Kalau Tuhan percayakan harta, uang untuk hidup kita, artinya Tuhan mau kita menjadi berkat lebih banyak lagi bagi banyak orang. Ingat saudara, harta yang kita miliki hari ini itu sifatnya hanya sementara. Banyak orang tahu kalau mati nggak bawa harta, banyak orang bisa ucapkan itu. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang begitu pelit, begitu kikir. Biarkan pagi hari ini Tuhan sendiri yang menjamah hidup kita. Tuhan berbicara. Gunakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita sebaik mungkin. Selebihnya, itu bukan hak kita. Kita harus tolong pekerjaan Tuhan. Kita harus tolong orang lain yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya terang kita bercahaya. Orang boleh bisa melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Yes Lord Jesus. Angkat pujian ini bersama-sama, ku datang ya Bapa. Sembah dia sungguh-sungguh pagi hari ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Minta hati yang diperbesar oleh Tuhan pagi hari ini. Yes. Menyenangkan hati-Mu.
pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami belajar menyerahkan diri kami kepada Tuhan karena Tuhan telah menyerahkan dirinya kepada kami semuanya, supaya kami yang lemah dikuatkan, supaya kami yang sakit disembuhkan, supaya kami yang berdosa diampuni, diselamatkan. Ketika kami belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, apapun yang ada pada kami, karena semua datangnya daripada Tuhan, kami juga dapat pergunakan menjadi dupa yang harum kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk memiliki gaya hidup memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena ketika kami belajar untuk melakukan setiap kebenaran-Mu, karena kami bukan hanya memikirkan yang ada di dunia ini, tetapi kami belajar memikirkan hal yang kekal. Karena itu pakai setiap kami, apa yang ada pada kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak lagi kami hanya berbangku tangan dan hanya memikirkan diri kami sendiri. Tapi banyak orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan melalui hidup dan diri kami. Karena itu pakai setiap kami untuk dapat melakukan dan mengerjakan setiap kehendak dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami dapat lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Sehingga setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Tuhan perbaharui setiap kami. Engkau yang juga mengampuni setiap kami, supaya kami boleh mengerjakan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Mengurapi hamba-Mu Ibu Pendeta Marta dengan pengurapan yang baru. Tuhan urapi lebih lagi untuk dapat menjadi alat kerajaan Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kami tahu biarlah semua kami pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bahkan sebentar ketika kami diberikan kesempatan untuk dapat memberi, mengembalikan apa yang bagian Tuhan dan apa yang kami dapat persembahkan, Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan kami. Biarlah semua dapat dipergunakan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan dan memberkati banyak orang. Ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh, anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan melimpah di atas hidup kami sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan dari kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian mulai hari ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa